begitu banyak hal yang tiba-tiba rontok. Begitu banyak hal yang tiba-tiba berserakan. Sehingga keadaan ini membutuhkan sebuah penanganan cepat. Perubahan besar yang begitu nyata ini membutuhkan sebuah tindakan yang konkret. Kita tahu Pak Presiden kita sekarang sedang sangat mendorong digitalisasi desa. Jadi ini pertanyaan yang sangat relevan saya kira. Nah, bagaimana menerapkan budaya baru desa dengan menggunakan digitalisasi? Sedangkan keadaan jaringan signal, ini tambahannya, masih sangat minim di sejumlah wilayah terutama. Ini ada 13.577 desa di seluruh Indonesia yang belum memiliki akses ke jaringan internet. Tetapi dalam kondisi dunia yang berubah cepat ini, menurut riset data dari sebuah lembaga internasional, itu nilai e-commerce kita itu di tahun 2019 nilainya 21 miliar US dollar. Atau kalau dirupiahkan nilainya sekitar 294 triliun rupiah. Nah, sebagai bangsa kita harus memiliki strategi yang komprehensif agar e-commerce ini tidak sekedar menyalurkan barang, khususnya apalagi barang impor, ke masyarakat Indonesia. Digitalisasi ekonomi desa ini mampu menggerakkan ekonomi desa, bertransformasi, dan menggerakkan arus barang dari desa ke kota. Jadi barang-barang di desa itu banyak yang bagus, kualitasnya bagus, tapi memang perlu packaging, perlu marketing. Untuk memanifestasikan apa yang lumbung padi, pengetahuan, pangan, obat, dan sebagainya dari desa ini, kita memang perlu menstrategikan agar seluruh potensi itu bisa lewat kanal-kanal itu difungsikan berbagai aspek, baik aspek-aspek lokal maupun aspek-aspek global. Nah, strategi ini punya ukuran-ukuran. Jadi kalau air untuk tanah yang kecil seperti ini perlu ukuran-ukuran dan nilai-nilai tertentu. Desa adat yang mempunyai nilai-nilai warisan lokal sastra yang besar misalnya. Oh, kalau untuk pentas di dunia perlu syarat-syarat. Tapi untuk pentas sosialisasi nilai-nilai adat dari desa ke desa juga punya syarat-syarat tertentu. Tapi untuk pendidikan di sekolah juga punya cara-cara manifestasi, pengemasan, dan pengetahuan penuturan yang berbeda-beda. Ada dari Andi Tendri Unidayan, memandang sosok desa dengan kejujuran, kesederhanaan, kemandirian merupakan sebuah refleksi yang non-empiris saat ini. Refleksi non-empiris, saya garis bawah itu. Desa dan orang-orang desa sekarang akibat perubahan sosial yang terus menyerangnya akhirnya berubah menjadi tak ada bedanya dengan orang kota. Di desa, negosiasi dan renegosiasi berbasis kepentingan sudah dominan sekarang ini. Bagaimana pendapat Anda, Pak Laude? Orang kota tidak ada bedanya dengan orang desa. Dari soal integritas. Saya mau melakukan penelitian empiris banyak ya. Soal nilai-nilai di desa bahwa itu lebih banyak masih dipraktekkan, iya ada. Tapi kalau untuk kepercayaan terhadap pengelolaan uang khususnya berhubungan dengan desa, saya perbandingkan saja. Saya tidak pernah menemukan selain EKTP yang dikorupsi hampir 50%. Tapi dana desa banyak yang lebih 50% dikorupsi. Mulai sekarang pun anak muda di kota harus, makanya tadi, kearifan lokal dan memori kolektif yang ada di desa itu diekspor ke kota, misalnya mulai bicara tentang ketahanan pangan, ada urban gardening sekarang, atau cara hidup seperti permaculture yang bisa dilakukan di tengah kota juga. Mungkin kalau sendiri-sendiri berat, tapi kalau misalnya per komunitas itu bisa menjadi lebih ringan. Jadi bisa dimulai dari situ untuk bisa lebih mandiri secara ekonomi dan menyambut tadi gelombang krisis berikutnya, krisis lingkungan hidup ya. Dari Lili Yuliansyah Tulungagung. Untuk Pak Wahyudi, apa tantangan terbesar Anda dalam pewujudan kesadaran kolektif di masyarakat desa pada awalnya, dan strategi apa untuk menanganinya, maksudnya di tengah pandemi ini? Kita sedang menghadapi situasi yang sangat serius loh, sehingga harus ada perubahan cara pandang kita dan lain sebagainya. Sekaligus itu memberikan pesan kepada sebagian warga masyarakat desa yang mengalami kepanikan, itu setidaknya ada sesuatu yang menenangkan. Oh ternyata pemerintah responsif
untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan dalam rangka untuk mengurangi dampak yang dirasakan oleh warga desa.